Perkenalkan, nama saya Vindariani, NPM 1901011066 dari kelas PIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi atau perbab dari buku fikih kontemporer. Bab yang pertama yaitu hukum Islam tentang nikah beda agama. Yang pertama yaitu pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Wanita budak lebih baik daripada wanita musyrik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi kaum laki-laki untuk menikah dengan wanita musyrik, dikarenakan akan membedakan dua visi, yaitu jika kaum laki-laki itu percaya kepada Allah, sedangkan wanita musyrik itu akan mempersekutukan Allah, dan orang muslim itu akan mengajak ke surga Allah, dan wanita musyrik akan mengajak ke neraka Allah. Selanjutnya yaitu menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sahibah atau Sabi. Yang selanjutnya yaitu menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sobiah. Jumhur ulama memperbolehkan pria muslim menikahi dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yang masih berpegang teguh kepada kitab selain Al-Quran. Menurut Yusuf Kurdawi, kebolehannya tersebut karena adanya dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah, dan ahli kitab tersebut termasuk serumpun kepada Allah dengan Islam, yaitu sama-sama agama samawi, meskipun cara kenyataannya bahwa ahli kitab pada zaman Nabi sudah dalam keadaan musyrik. Namun Al-Quran tetap memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Dilihat dari turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 5 mensyaratkan boleh menikahi wanita atau perempuan ahli kitab, turun lebih akhir dibandingkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dengan demikian, hukumnya tetap berlaku untuk menikahi perempuan ahli kitab. Bab yang kedua atau materi yang kedua yaitu monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Monogami, dalam Kamus Bahasa Indonesia, monogami memiliki sistem memperbolehkan suami memiliki satu istri saja dalam jangka waktu tertentu, dan tarif dapat dipahami oleh seorang suami bahwa jika seorang suami memiliki satu istri saja, merupakan atau bahwa seorang suami tersebut menganut monogami. Asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis. Selanjutnya yaitu poligami. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang suami menikah lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan. Kata-kata poligami dibenarkan dalam bahasa maupun istilah, sebab sudah populer penyebutannya di masyarakat untuk laki-laki yang menikah dengan wanita lebih dari satu. Sebelum Islam datang, agama-agama terdahulu lebih dahulu membolehkan sistem poligami tanpa syarat dan aturan. Itulah kultur zaman dahulu. Tetapi setelah Islam datang, tidak menghapus
serta merata sistem poligami. Zaman jahiliyah sudah mendarah daging namun membangun aturan poligami, yaitu dengan adanya pembatasan jumlah istri tidak boleh lebih dari 4. Di samping adanya syarat-syarat tersebut, antara lain yang berhubungan dengan keadilan. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana dengan Rasulullah yang memiliki 4 istri? Itu merupakan sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Rasul memerlukan kebutuhan dan kehadiran seorang istri. Yang selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain bekal yang sedikit dalam barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata murah yang terdapat dalam Al-Quran yang berarti bercampur, bersenang-senang bersama-sama istri dengan bersenggama, dan pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Yusuf Qaradawi memberikan pengertian nikah mut'ah secara terminologi, yaitu seorang laki-laki mengikat atau menikah seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Di Indonesia, kawin mut'ah ini populer dengan sebutan kawin kontrak. Uraian di atas menggambarkan cukup jelas tentang nikah mut'ah, bahwa tidaklah nikah mut'ah itu dilakukan kecuali ada kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual, berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan tersebut. Materi yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu homoseksual dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk apa? Untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya, yang dalam bahasa artinya disebut dengan liwat. Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian, yang bahasa Arabnya disebut al-saha. Untuk pelaku homoseksual, sebagaimana yang ditemukan oleh Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Al-Syaukani, dan hukuman homo yang disamakan dengan perilaku atau pelaku zina sulit untuk direalisasikan, sebab persyaratannya harus dapat menghadirkan 4 orang saksi. Untuk menghadirkan 4 orang saksi merupakan hal yang tidak mudah. Walaupun memenuhi persyaratan saksi, permasalahannya adalah di negara itu tidak menganut hukum mati untuk pelaku homoseksual. Bagi seseorang yang sudah berbuat homoseks, penulis setuju dengan pendapat Imam Hanafi agar hukum hakim memberikan hukuman yaitu yang bersifat mendidik atau takzir yang membuat pelakunya jera dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengenai hukum lesbian, para ulama juga sepakat bahwa lebih lesbi hukumnya haram. Kesepakatan itu didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa melihat aurat sesama jenis dan bersentuhan kulit antar sejenis dalam satu selimut atau kain hukumnya haram. Lesbian yang dilakukan oleh perempuan lebih sekedar menyentuh tapi melampaui batas sampai terjadi masturbasi, maka kalau bersentuhan saja diharamkan, apalagi lesbian. Tampaknya berdasarkan hadis ulama lebih cenderung menggunakan kias, yaitu kias aulawi untuk menghukumi lesbi. Hadis tersebut berbunyi, janganlah pria melihat aurat pria lainnya, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lainnya, dan janganlah bersentuhan seorang pria dengan pria lainnya di balik sehelai selimut, dan jangan pula wanita bersentuhan dengan wanita di balik sehelai selimut atau kain. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Menurut Al-Marwadi, hitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Yang wajib untuk dipotong adalah kulit bagian atas kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Tentang hukum hitan baik bagi laki-laki maupun perempuan, menurut Mahmud Syaitut tidak terdapat nas yang jelas yang dapat dijadikan pegangan. Maka hukumnya harus diusahakan dengan ijtihad. Salah satu dalil yang dapat dijadikan pegangan mujtahid untuk menentukan hukumnya, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, sesungguhnya membuat sakit orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali kalau ada kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan hukum hitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan itu sekali lagi karena tidak terdapat nas yang jelas dan tegas. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, dan sebagian ada yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah bagi laki-laki tetapi tidak wajib bagi wanita, hanya sekedar kemuliaannya saja. Mereka pun berselisih tentang kapan waktu seseorang untuk dihitan. Sebagian besar berpendapat tidak ada waktu tertentu bagi seseorang untuk dihitan. Namun, menurut penulis, yang diperlukan dan diperhatikan adalah jangan sampai melewati umur balik, karena di antara kegunaan hitan adalah untuk membentuk najis yang terdapat pada kuipah ketika buang air kecil. Kegunaan yang tersebut terakhir ini diperlukan untuk kesempurnaan ibadah sholat bagi si anak tersebut. Materi yang kelima atau bab yang kelima yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang terdapat dan dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muraki dan kemaslahatan ekonomi bagi orang yang mutaksir, sejalan dengan firman Allah dalam Quran Asyam ayat 9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Menurut syara,
para ulama mendefinisikan dengan harta tertentu yang wajib dilakukan atau dikeluarkan sebagiannya kepada para mustahik. Adapun Syed Sabit mendefinisikan zakat adalah satu nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fukara. Selanjutnya Sabit menambahkan dinamakan zakat karena mengharap berkah penyucian diri dan bertambahnya kebaikan. Dari dua macam pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang menerima zakat. Zakat sering juga disebut sadayah karena tindakan itu adalah tindakan yang benar atau syida. Istilah zakat dalam Al-Quran sering sekali penyebutannya digendangkan dengan kata salat. Ditemukan sebanyak 82 ayat. Penyelarasan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara salat. Zakat diartikan sebagai zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Hasil dimaksud bisa berupa makanan seperti padi, kurma, gandum, atau buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, atau berupa sayur-sayuran seperti ketimun, kacang, bawang, dan sebagainya. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan disadari oleh ayat berikut ini. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delai yang berupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 144-1. Zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Tidak berlaku untuknya istilah syarat haul genap 1 tahun di dalamnya. Jika 1 tahun itu 2 kali panen, maka zakatnya pun 2 kali. Adapun ketentuan nisabnya menurut Muhammad Saitut, baik sedikit atau banyak hasil panennya tetap dizakatkan, karena menurutnya agar tumbuh selalu sikap solidaritas sosial dengan hikmah diwajibkannya zakat. Materi yang keenam atau bab yang keenam yaitu zakat dan pajak. Dalam Islam, pajak dan zakat memiliki posisi yang sama pentingnya. Keduanya dapat dikatakan sebagai sumber dana potensial yang manfaatnya kembali kepada umat. Di Indonesia dikenal beberapa macam pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak material, pajak pelabuhan, pajak radio televisi, pajak penghasilan, dan sebagainya. Terdapat beberapa unsur persamaan dan perbedaan yang ditemukan di dalam kedua macam kewajiban tersebut, seperti dijelaskan oleh Yusuf Qurdawi dalam bukunya Fiqh Zakat, yaitu yang pertama, zakat dan pajak masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Quran An-Nisa
ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Yang kedua yaitu zakat dan pajak. Masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menanganinya, maka pihak diserahkan kepada negara dan zakat dapat diserahkan kepada lembaga zakat atau amil zakat. Bagi para wajib pajak dan zakat, masing-masing keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan zakat dan pajak. Masing-masing keduanya memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Di samping persamaan seperti tersebut di atas, terdapat juga titik-titik perbedaan yang memisahkan antara zakat dan pajak sebagai sebuah kewajiban. Antara lain, yang pertama, zakat mengandung arti kesucian, tumbuh dan berkembang, sedangkan pajak mengandung arti beban yang berat. Yang kedua, zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan mengeluarkan tidak wajib niat. Yang ketiga yaitu ketentuan hukum zakat ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan berlaku untuk semua umat Islam kapan dan di mana saja. Adapun pajak hukumnya ditentukan oleh penguasa dan hanya berlaku di negara tertentu saja. Oleh karena itu, dilihat dari ketentuannya, zakat bersifat permanen, sedangkan pajak bersifat relatif. Yang keempat, penerima zakat atau mustahik sudah ditetapkan oleh agama, lebih bersifat khusus dan terperinci, sedangkan pajak penyalurannya bersifat umum. Dan yang kelima, zakat bertujuan untuk pembinaan spiritual, membersihkan harta dan membuang sifat bakhil, sedangkan pajak terkadang hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Bab yang terakhir atau bab yang ketujuh yaitu penjualan di atas harga kontan karena kredit. Di dalam praktik jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya, pembayaran dapat dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Misalnya, si A membeli sepatu dengan harga 100.000, tetapi karena si pembeli tidak punya uang untuk membayar kontan, maka si penjual dapat memberikan bayar tempo bulan depan misalnya dengan harga 100.000 juga. Hal ini dilakukan oleh penjual tidak lain karena ingin menolong si pembeli. Maka tindakan seperti itu dapat dinilai sebagai kebaikan bagi si penjual. Diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Pembayaran barang dengan tempo atau utang seperti di atas tidaklah menimbulkan masalah. Artinya sudah jadi kehalalannya karena tidak ada unsur riba di dalamnya dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hukumnya seperti telah dijelaskan di muka bahwa yang menimbulkan masalah dalam penjualan barang di atas karena harga kontan kredit. Cara yang tersebut terakhir ini dapat berarti pembayaran sekaligus dalam tempo waktu ke depan sesuai dengan kesepakatan. Dapat juga dicicil beberapa kali selama atau sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kelebihan harga dari harga kontan karena kredit itu termasuk riba atau bukan? Dalam menjawab permasalahan di atas, tampaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu terbagi menjadi dua kelompok seperti dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi
dalam bukunya Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. Yang pertama, kelompok pertama, ulama mengharamkan. Mereka beralasan bahwa penambahan harga disebabkan kredit itu diartikan dengan rentang waktu. Hal ini menyerupai riba dan riba hukumnya haram. Yang kedua, kelompok ulama memperbolehkan. Mereka beralasan bahwa tidak terdapat nas yang mengharamkan dan pada asalnya hukum sesuatu itu boleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.